Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, 11 IPS 3, apa kabar kalian semua? Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar program linier dan itu sudah selesai materi kita. Kita masuk materi yang baru ya anak-anak. Apa sih materi baru kita? Kita akan membahas matriks. Matriks untuk kelas 11. Baik anak-anak, matrik itu sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita sering melihat ada tumpukan kue, ada tumpukan kardus. Lalu kita lihat di sini juga ada pesawat. Ya. Nah, apa itu matrik? Yaitu dia akan memudahkan kita nanti dalam mencari biaya total dalam suatu produksi. Ya. Kita lihat di sini. Kompetensi dasarnya, ya. Matrik itu adalah seperti ini. Ya, kalian bisa baca satu persatu, ya. Oke. Poin pentingnya pada saat matrik ya, di sini adalah matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Ya, menurut baris dan kolom. Di sini ada baris dan kolom yang akan dibatasi dengan kurung. Ya, ada lambangnya matrik. Anak-anakku, matrik itu biasanya ditandai dengan huruf besar. Huruf besarnya bisa A, B, C. Itu adalah nama-nama matrik. Ya, misalkan kita sebut dia dengan matrik A, atau matriks B, atau matriks C, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Notasi matrik. Biasanya matrik dikasih lambang seperti ini. Ya, kurung ini dan kurung ini. Berikutnya, ini adalah matriknya. Ini contoh matrik anak-anakku. Nah, ini kita sebut dengan matrik A karena di depannya adalah A. Yang ke samping ya, di sini ada ke samping. Ini kita sebut dengan baris. Jadi ini adalah baris yang pertama dan yang ini adalah baris yang kedua. Jadi kalau ke samping baris ya nak ya. Ke samping ini baris. Ya. Jadi di bentuk ini kita punya dua baris. Ya, ada dua baris. Baris yang pertama, baris kedua. Ya, paham ya? Baris yang ke samping. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi baris. Sekarang kolom. Ini kolom. Jadi dia ke bawah. Ya, dia ke bawah. Jadi di sini ada kolom pertama, di sini ada kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya. Ini kolom ya ke bawah. Seperti itu. Itu penting anak-anak. Jadi kita harus paham apa itu baris, apa itu kolom. Ya. Baik. Saya akan lanjutkan berikutnya ke bentuk umum. Matrik transpos. Matrik transpos adalah matrik yang merubah dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ya, kalau kamu lihat di sini, kita punya matrik di sini ya. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 3. Ya, ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini ada baris. Jadi yang tadinya 1 dan 2 ditulisnya ke samping, maka 1 dan 2 ini ketika ditranspos dia tulisnya ke bawah. Tuh ya. Nih perubahannya. Jadi transpos itu merubah dari baris menjadi kolom. Kolom menjadi baris. Ya. Seperti ini. Ya, 3 dan min 5 itu adalah baris yang kedua. Maka dia ketika ditranspos berubah menjadi kolom kedua. Jadi kolom. Ya, seperti ini. Min 3 dengan 1 yang tadinya ke samping, kita tulis ke bawah. Menjadi kolom. Seperti ini. Maka inilah transpos dari matriks P. Begitupun dengan contoh yang kedua. Di sini saya kasih matriks M. Ya. Baris yang pertama, ini baris yang pertama ya.
Ini baris yang pertama yaitu 10, 13 dan min 11. Baris yang kedua di sini adalah 9, 17 dan 7. Dan baris yang ketiga adalah min 8, 0, 15. Baris ini ketika dia ditranspos, maka posisinya menjadi kolom ke bawah. Ya. Jadi yang tadinya 10, 13, min 11 itu ditulis ke samping, maka ketika ditranspos berubah. Dia menjadi ke bawah atau berubah menjadi kolom. Yang tadi kita bahas, kolom. Begitupun dan berikutnya. Ya, 9, 17 dan 7 yang tadinya kita tulis ke samping sebagai baris kedua, maka akan berubah menjadi kolom kedua. 9, 17, 7 yang ditulis ke bawah. Begitupun dengan min 5, 0, 15 ditulis ke bawah. Maka transpos M yaitu lambangnya dikasih lambang T di atas ya nak, itu matrik transpos namanya. Maka tertulisnya seperti ini. Adalah seperti ini. Bagaimana anak-anak bisa dipahamin? Ini adalah matrik transpos dari M dan ini adalah matrik transpos dari P. Ini perubahannya. Seperti ini. Ya. Oke. Jika kalian sudah paham, saya akan melanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan berikutnya. Nah, ini. Ini adalah contohnya. Kita hari ini akan belajar ordo, ya. Jadi belajar ordo. Apa itu ordo? Ordo adalah baris dikali kolom, ya. Jadi ordo itu di sini adalah baris, kolom. Ingat ya nak, baris dulu baru kolom. Anak-anak, kalau kita lihat di sini ada matrik B. Di sini barisnya ada 3. Ini baris yang pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ya. Jadi baris yang pertama elemennya adalah 1, 6, min 9. Ini baris pertama. Nah, kolom kedua gimana? Kolom kedua berarti yang ada di bawah sini. Ya, ini kolom kedua. Nah, kita sebutkannya ke bawah. 6, 7, dan 4. Ini kolom kedua. Baris kedua yang mana? Oh, baris kedua lihat lagi ke samping, yaitu 0, 7, 2. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana kalau yang ditanya baris kedua, kolom ketiga? Itu artinya kita akan pertemukan antara baris kedua, seperti ini di baris kedua, ya, saya coret, dan kolom ketiga. Kolom ketiga ada di sini, kita coret di sini. Maka titik potongnya ada ketemu angka berapa? Di sini titik potongnya, ya. Antara pertemuan baris kedua dengan kolom ketiga, yaitu di sini ada angka 2 yang saya lingkarin. Jadi anggota elemen dari baris kedua kolom ketiga yaitu 2. Bisa dipahami? Baik, saya kasih contoh berikutnya, ya. Bagaimana untuk mencari elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Kita lihat baris ketiga. Baris ketiga yang mana? Oh, ini adalah baris ketiga. Ya, di sini. Lalu bagaimana untuk kolom ke di sini kolom ke-1 ya. Kolom ke-1 adalah ini. Nah, ini seperti ini. Kita lihat di sini. Ya. Di sini ada tinta merah dan tinta biru. Kita lihat mana yang bagian terkena keduanya atau titik potong dari keduanya, maka di sini adalah angka 3. Ini adalah pertemuan antara baris ketiga dan kolom yang pertama. Jadi di sini ada angka 3. Paham anak-anak? Baik, jika bisa dipahami, saya akan melanjutkan ke berikutnya. Oke, operasi pada matrik. Operasi pada matrik hanya menjumlahkan ya, menjumlahkan. Di sini ada 0, A tambah B tambah C gitu ya. Kita operasikan. Nanti nah, ini yang akan saya bahas lagi, yaitu determinan.
Determinan di sini kita akan buat yaitu rumusnya. Jadi determinan hanya untuk ordo 2 kali 2 saja ya. Hanya untuk ordo 2 kali 2. Determinan rumusnya adalah ini. AD dikurang BC. Jadi kalau saya punya contoh matrik A adalah 3, 2, 4, 2, maka determinannya di sini adalah 3 dikali 2 ya. 3 kali 2 dikurang 2 dikali 4. Ya, dikurang 2 dikali 4 seperti ini. Ya. Gimana? Bisa dipahami? Ya. 3 kali 2 determinannya 3 dikali 2 A kali D dan 2 kali 4. Maka hasil determinannya adalah min 2. Ya, hasilnya adalah min 2. Seperti itu anak-anak untuk mencari determinan. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini kita akan melihat di sini contohnya mencari nilai X ya. Di sini ada dikasih tahu determinan. Di sini ada matrik X. Ya, di sini ada matrik 3, 2, X dan 4. Kita akan mencari nilai X-nya anak-anak. Ya, dengan memakai rumus determinan. Ya, berdasarkan rumus determinan. A-nya 3, B-nya 4, D-nya 4. Berarti 3 dikali 4 ya, dikurang 2 dikali X. Ya. Jadi AD dikurang BC. 3 kali 4 dikurang 2 kali X. 3 kali 4 12, 2 kali X 2X. Maka di sini hasilnya tinggal kamu buat. Min 2X sama dengan min 12, maka X-nya adalah 6. Itu mencari nilainya. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, jika sudah dipahami untuk mencarinya, kita lihat lagi di sini. Oke, di sini saya akan mencari menghitung hasil bagaimana mencari penjumlahan matrik ya, menjumlahkan matrik ya. Menjumlahkan matrik seperti ini. Kita lihat di sini saya punya contoh. Menjumlahkan matrik ya. Itu hanya kita buat di sini. Kita buat di sini. Kalau menjumlahkan atau mengurangkan ya, tinggal kamu buat di sini 10 dikurang min 2. Jadi di sini 10 ditambah 2. Itu mengurangkan matrik. Begitupun dengan ini 7 ketemunya sama siapa? 2. Oh, berarti di sini 7 dikurang 2. Lalu di sini 6 dikurang 4. Jadi di sini 6 dikurang 4. Lalu yang terakhir di sini 5 dikurang 1. 5 dikurang 1. Maka nanti hasilnya di sini operasinya adalah 12, 5, 2, dan 4. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya kalau menjumlahkan dan mengurangkan ya? Oke. Anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya melalui WhatsApp group yang ada di WA kita. Saya cukupkan materi hari ini, semoga kalian bisa paham ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan sampai terlambat. Baik anak-anakku, tetap jaga kesehatan, stay at home. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.